Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para asatidz wal ustadzat, guru kita tercinta Ustaz Ali Nurul Haq, Tuan Imam segenap DKM Masjid Al-Muhajirin, ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, detik ini, subuh ini Allah himpun kita di taman dari taman surganya Allah. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati dari taman surganya Allah, maka hendaknya kalian mampir. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa sih taman surga itu ya Rasul? Yang pertama adalah hilaqul dzikr, halaqah kumpulan hamba-hamba Allah yang berzikir. Dan yang kedua adalah hilaqul ilm, halaqah kumpulan hamba-hamba Allah yang sedang mencari ilmu. Sungguh ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hadir di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita sampai penghujung akhir hidup kita, dan Allah takdirkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah menyampaikan kepada paduka alam Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya yang terus berusaha untuk mengikuti ajaran dan contoh sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Apa itu akidah? Akidah itu adalah ma'aikanul qalbul mu'min bila raibin wala syakkin. Akidah itu sesuatu yang diyakini pada hati hamba Allah yang beriman tanpa keraguan. Itulah akidah. Yang kedua adalah syariah. Syariah itu adalah al-ahkam awin nuzum, hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan untuk umatnya. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu adalah merupakan sifat terpuji, buah daripada hasil mujahadah ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang baik, ibadah yang khusyuk, ibadah yang istiqomah akan melahirkan akhlak yang mulia. Berbicara masalah akidah, kaitannya dengan rukun iman. Berbicara masalah syariah, kaitannya dengan rukun Islam. Berbicara masalah akhlak, kaitannya dengan ihsan.
akidah, syariah, ahad. Rukun iman, rukun Islam, ihsan. Apa fungsi akidah dalam Islam? Fungsi akidah dalam Islam itu adalah sebagai pondasi keimanan seorang hamba. Kalau ada sebuah rumah nggak ada pondasinya, kuat nggak? Nggak kuat. Dia akan runtuh, dia akan roboh. Yang kedua adalah syariah. Syariah itu adalah merupakan perwujudan daripada akidah. Maka iman itu bukan hanya sekedar diyakini dalam hati, bukan hanya sekedar iqrarun bil lisan, dilafadzkan dalam lisan, akan tapi iman itu harus dilakukan dengan perbuatan. Maka syariah itu adalah wujud daripada akidah. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah akhlak, nilai plus dari perwujudan ibadah. Ada orang melaksanakan sholat gak pakai peci, pakai kaos oblong, pakai celana, kemudian celana Levi's di bawah lutut. Orang yang melaksanakan ibadah seperti itu, dia sudah menjalankan akidah, sudah menjalankan syariat, tapi akhlaknya belum. Alangkah baiknya ketika dia sholat, dia pakai peci, pakai koko, berwangi-wangian, mandi sebelumnya, ya kan? Itu adalah nilai akhlak. Maka akhlak itu adalah nilai plus daripada perwujudan syariah. Nah, kemudian akhlak itu buah daripada mujahadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bagus, ibadah yang indah, ibadah yang maksimal akan melahirkan akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah mengadakan sebuah halaqah taklim seperti ini. Ini hadis sudah masyhur ya. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya tampan, rambutnya itu hitam, pekat, pakaian putih-putih. Nah, ketika itulah orang itu langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lututnya itu dijadikan satu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangannya ditaruh di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, mahwal iman?" Apa itu iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah anta budallaha antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Terus seperti rukun iman yang kita ketahui, ketika Rasulullah sudah menjawab pertanyaan tentang iman, laki-laki itu berkata, "Shadaqta, benar engkau ya Rasul." Kemudian dia bertanya, "Mahwal Islam?" Apa sih Islam itu? Rasul menjawab, "Syahadatu an la ilaha illallah," sampai terakhir seperti rukun Islam yang kita ketahui. Ketika itulah laki-laki berkata, "Shadaqta, benar engkau ya Rasul." Nah, kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, mahwal ihsan?" Apa sih ihsan itu ya Rasul? "Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarahu." Engkau menyembah Allah seakan kau melihatnya, tapi mustahil engkau melihat Allah. Fa innahu yaraka. Akan tapi Allah itu melihat engkau, menatap engkau. Ketika itulah laki-laki berkata, "Shadaqta, benar engkau ya Rasulullah." Nah, kemudian terakhir laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-saah?" Ya Rasul, kapan sih terjadi hari kiamat? Rasul menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya ketika itu laki-laki itu pergi. Laki-laki itu pergi. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah dia?"
Kenapa dia bertanya seperti itu? Apa kata Rasulullah? Itu adalah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah mengajarkan ilmu kepada kita. Subhanallah. Ini adalah merupakan satu pelajaran kepada kita, dan ini adalah ilmu yang sangat berharga untuk kita, yang harus senantiasa kita amalkan, kita istiqomahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Akidah, syariah, akhlak. Akhlak ini adalah merupakan satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Makanya Rasulullah itu ketika diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita dengan diri kita? Dan bagaimana akhlak kita dengan makhluk Allah? Betapa Rasulullah memerintahkan kepada kita takhallaqu bi khalqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana kita mewujudkan daripada akhlak Allah Subhanahu wa taala? Allah itu memiliki 99 nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang agung. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah saling mengasihi, mencintai sesama kita. Allah itu memiliki sifat Al-Latif. Latif itu artinya adalah lembut. Maka kita wujudkan sifat kelembutan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Allah itu maha memiliki sifat Al-Ghaffar, Al-Afu. Allah itu maha pemaaf. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah mewujudkan sifat Allah. Kita menjadi hamba Allah yang lapang dada, menjadi hamba Allah yang pemaaf. Ini cara kita menerjemahkan daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian lihat bagaimana Allah pun berakhlak kepada makhluknya. Kepada siapa? Terutama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita lihat dalam sejarah, Allah itu memanggil para nabi, para rasul itu langsung namanya, kecuali baginda Nabi Muhammad. Ketika Allah memanggil Nabi Yahya dalam Al-Quran, Allah katakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya kan? Langsung disebut namanya. Allah menyebut Nabi Ibrahim, memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Langsung dipanggil namanya. Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Langsung disebut namanya. Dan seterusnya. Tapi ketika Allah memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, wahai nabi, tidak langsung disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah puji akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang indah, akhlak yang agung, akhlak yang rupawan. Para ulama membagi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi 3. Yang pertama adalah akhlakul hasanah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua akhlakul azimah. Dalam Al-Quran dinyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Akhlakul hasanah itu akhlak yang baik, akhlak yang indah, menunjukkan betapa Rasulullah itu senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Akhlakul karimah menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu senantiasa berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah mendoakan jelek kepada orang lain.
Yang ketiga, akhlakul azimah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berbuat baik kepada orang lain dan senantiasa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Itu akhlak Rasulullah. Maka akhlak yang paling indah dalam hidup ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, kaifa kana khalqun Nabi?" Aisyah, bagaimana sih akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Maka penerjemahan daripada Al-Quran yang sempurna dan paripurna itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang indah, akhlak yang rupawan, akhlak yang agung. Ada satu cerita, ini sering kita dengar cerita ini. Ada seorang pengemis, ya, dia belum masuk Islam, masih kafir dia. Kemudian setiap hari dia minta-minta di pojok kota Madinah. Di sela-sela dia meminta-minta itu senantiasa dia mencaci dan mencerca baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dikatakan gila. Muhammad gila, Muhammad gila. Enggak nyaman kita nyebutnya. Setiap hari dilakukan oleh pengemis itu. Tiba-tiba Rasulullah ketika itu lewat di depan pengemis yang sedang mengatakan Rasulullah itu gila. Marah enggak Rasulullah? Tidak. Beliau tersenyum dan beliau melihat pengemis itu sedang kelaparan, lusuh, mukanya pucat, tampak pada dirinya sedang lapar. Rasulullah ketika itu membawa sepotong roti. Kemudian roti itu disuapkan ke mulut pengemis itu dengan tangan lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan sekali dua kali, tapi setiap kali Rasulullah melewati pengemis itu terus diberikan oleh Rasulullah makanan. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah berkata kepada para sahabat, para sahabat, siapa yang bisa meneruskan kebiasaan Rasul? Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Aku bisa, wahai Aisyah. Memangnya kenapa? Rasulullah itu senantiasa memberikan makanan kepada orang yang mencaci-mencaci beliau. Dia pengemis, matanya buta, adanya di sana. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa makanan untuk pengemis itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disuapi itu roti ke mulut pengemis. Secara tidak sadar ketika itu tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyentuh bibir daripada pengemis. Langsung pengemis itu berkata, siapa ini? Mana orang yang senantiasa memberikan makanan kepadaku? Mana orang yang senantiasa menyuapi roti kepadaku? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Itu adalah aku. Bukan. Itu adalah aku. Bukan. Pengemis, matamu buta. Kenapa kau bisa membedakan orang yang senantiasa memberikan makanan kepada engkau dengan yang sekarang memberikan makanan kepada engkau? Dari mana kau bisa membedakannya? Apa kata pengemis itu? Aku bisa membedakannya itu dari sentuhan tangannya, dari bau wajah, bau tubuhnya. Sentuhan orang yang memberikan makanan kepadaku itu biasanya tangannya halus, lembut, kemudian wangi. Mana dia? Mana orang itu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dia telah meninggal dunia. Memangnya siapa dia? Dia adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang senantiasa engkau cerca, senantiasa yang engkau caci.
Ketika itulah pengemis langsung menangis berderai air mata. Alangkah indahnya akhlak Muhammad. Saat ini aku bersaksi kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku masuk Islam. Dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menarik hamba-hamba Allah untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat bagaimana sejarah akhlak Rasulullah itu dengan siapa? Dengan istrinya. Satu ketika Rasulullah itu pulang dakwah tengah malam. Beliau ketok pintu. Assalamualaikum. 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 Jadi Rasulullah itu, Pak, kalau istrinya nggak dengar mengucapin salam, semakin lama semakin lembut, semakin lama semakin pelan. Kira-kira kalau bapak-bapak yang ada di Kelapa Gading ini, istrinya nggak dengar mengucapin salam, kemudian itu ucapan salam semakin lama semakin keras atau semakin pelan? Hah? Semakin keras. Rasulullah itu semakin lama semakin lembut, semakin pelan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar ucapan salam Rasulullah, Rasulullah tidur di depan pintu. Subhanallah. Rasulullah tidur di depan pintu. Satu ketika Aisyah terbangun, samping kanan kiri Rasulullah nggak ada. Aisyah buka pintu. Ternyata Rasulullah itu telah tidur di depan pintu. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya minta maaf. Ya Rasulullah, aku minta maaf. Aku tidak mendengar ucapan salam. Apa kata Rasulullah? Justru aku yang minta maaf, oleh karena aku telah mengganggu lelapnya tidurmu. Ada nggak suami yang kayak begitu? Allahu Akbar. Justru aku yang minta maaf, wahai Aisyah, karena aku telah mengganggu lelapnya tidurmu. Itu akhlak Rasulullah kepada istrinya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu seorang suami yang sangat romantis dengan istrinya. Satu ketika Rasulullah pulang dakwah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aisyah ketika itu mendengar. Aisyah itu ingin membangun nuansa romantis dalam rumah tangga. Dibukakan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ngumpet di balik pintu. Rasulullah tahu Aisyah ngumpet di balik pintu. Cuma Rasulullah pun ingin bercanda dengan istrinya. Masuk ke dalam rumahnya yang sangat sederhana dan kecil. Rasulullah berkata, "Aina Humairati, aina Humairati, aina jaujati." Mana istriku, mana istriku, mana istriku? Aisyah ketika itu menutup mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Seraya berkata, "Ana hadhihi, ini aku ya Rasulullah." Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah membalikkan tubuhnya, Rasulullah membalikkan tubuhnya, kemudian memeluk Aisyah, mencium kening Aisyah. Seorang suami yang sangat romantis dengan istrinya. Itu akhlak Rasulullah kepada istri. Satu ketika Rasulullah itu melihat Aisyah sedang minum. Apa kata Rasulullah? "Hai Aisyah, sisakan airmu untukku." Kemudian Rasulullah itu memperhatikan di mana di bibir Aisyah itu diletakkan. Oh, di sini. Nah, kemudian Rasulullah ketika itu minum di bekas bibir Aisyah di mana diletakkan dalam rangka untuk memberikan kesenangan kepada istrinya. Itu kan akhlak Rasulullah kepada istri. Kepada istri saja beliau sangat romantis dan sangat cinta dan sayang. Dan beliau itu sangat cinta juga kepada kita sebagai umatnya. Satu ketika, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau seandainya engkau meninggal dunia, nanti kami bisa berjumpa dan bertemu engkau di mana ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? Para sahabat, kalau aku meninggal dunia, temukan aku yang pertama di Babus Sirat. Di Babus Sirat. Nanti kita semua akan melewati jembatan yang begitu tipis.
lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya itu api neraka. Ada orang yang berjalan 1 langkah, 2 langkah, langsung nyebur. Di bawahnya jurang api neraka. Yang gambaran sumur api neraka itu, Pak, itu kalau seandainya batu kita jatuhin itu ke bawah, itu 70 tahun baru sampai. Saking dalamnya. Ada orang yang berjalan sampai di tengah, kecebur. Ada orang yang mau sampai tepian, jatuh. Ada orang yang tertati-tati berjalan sampai ke tepian. Ada orang yang berjalan secepat kilat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW melihat umatnya melewati jembatan itu, Rasulullah langsung mengangkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapan doa yang dibaca oleh Rasulullah untuk umatnya? Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Rabb, selamatkan umatku, ya Rabb, selamatkan umatku, ya Rabb, selamatkan umatku. Rasulullah enggak mau kalau kita sampai jatuh ke jurang api neraka. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Yang kedua, kalau aku meninggal dunia, temukan aku di Telaga Kausar. Apa itu Telaga Kausar? Telaga Kausar itu sebuah telaga yang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Ayatnya sama-sama kita ketahui. Coba, surat yang terpanjang dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Baqarah. Yang paling pendek Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh aku berikan nikmat kepada engkau, nikmat yang banyak. Al-Kautsar, telaga Kausar. Siapapun yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga pasti minum air telaga Kausar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu di tepi telaga Kausar? Rasulullah melihat hamba-hamba Allah terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Daud yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Mereka ingin terlebih dahulu minum air telaga Kausar. Kalau bahasa kita nyelak, nggak mau ngantri. Ketika mereka itu nyelak, nggak mau ngantri, di stop oleh Rasulullah. Jangan dulu. Umatku dulu. Rasulullah mempersilahkan kita terlebih dahulu untuk bisa menikmati nikmatnya air telaga Kausar. Saking cintanya kepada kita. Bayangin Rasulullah SAW itu cinta dan sayang kepada kita. Bahkan detik-detik akhir hayat beliau menyebut nama kita sebagai umatnya. Ummati. Umatku. Yang dipanggil oleh Rasulullah itu bukan pamannya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi kita sebagai umatnya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya Rasul itu kepada umatnya, maka kewajiban kita kepada Rasul itu adalah kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah terlebih dahulu kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan lewat kuliah subuh kita pagi ini, kita semua mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang akan menghantarkan aku untuk meraih cintamu. Insya Allah. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan cintanya Allah? Kata Allah dalam hadis qudsi yang pertama, haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya. Pasti akan aku berikan cinta kepada orang-orang, kepada hamba-hambaku yang senantiasa menjaga silaturahim karena Allah. Jadi ketika kita silaturahim kayak begini, Pak, ya, sebagaimana faidah keutamaan silaturahim itu kan sering disampaikan oleh guru-guru kita. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya,
wa ayun sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimahu, maka hendaknya harus sering-sering menjalin silaturahim. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang Allah bangkitkan wajahnya putih memancarkan cahaya sampai memukau perhatian manusia-manusia yang lain. Seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, tunjukkan kepada kami siapa mereka. Kenapa di hari kiamat ini wajah mereka putih memancarkan cahaya? Apakah mereka termasuk para nabi? Apakah mereka termasuk para rasul?" Apa kata Nabi? Bukan. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul. Akan tapi mereka adalah sekelompok manusia yang ketika di dunia saling bertemu karena Allah, saling cinta karena Allah, dan saling menjalin silaturahim karena Allah. Maka hamba Allah yang gemar menjalin silaturahim karena Allah di dunia, insya Allah dibangkitkan oleh Allah wajahnya putih memancarkan cahaya. Insya. Nah kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Bu, ya, ada juga orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah wajahnya putih memancarkan cahaya. Yang pertama, orang yang pandai bersilaturahim. Yang kedua, orang-orang yang ketika di dunia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Allah, Allah menjawab tuh, sadaqa abdi, sungguh hambaku adalah benar. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Dan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah itu bersaksi di hadapan para malaikat, malaikatku, aku bersaksi, ushidukum ya malaikati, qad ghafartu ma taqaddama min dzambi, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa hambaku yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mi'ata marrah fil yaum." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali satu hari, jaa yaumal qiyamati kal badri, maka orang itu datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya putih memancarkan cahaya. Subhan. Maka kalau bisa itu setiap hari kita baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kemudian yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin, sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat dipanggil dengan gurran muhajjalin. Gurran muhajjalin itu artinya adalah wajah yang memancarkan cahaya, min atharil wudu, dari bekasan-bekasan wudu. Barang siapa yang ingin dilanggengkan nanti cahaya wajahnya di hari kiamat, falyaf'al, maka hendaknya di dunia itu harus sering-sering berwudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Orang jelek kalau terus berwudu, insya Allah tetap aja jelek. Tapi lama-lama wajahnya itu putih memancarkan cahaya, ya kan? Dan yang mesti kita ingat ketika kita berwudu itu, selama kita berwudu senantiasa itu kita mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa malaikat kepada hamba-hamba Allah yang punya wudu? Kata malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan doa itu terus dibaca malaikat untuk hamba-hamba Allah yang punya wudu, hatta yubtilal wudu, sampai orang itu batal wudu. Maka usahakan, ya, ini sekarang kita masih punya wudu, nanti batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kata Imam Ghazali, salah satu daripada indikasi orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, mereka wafat dalam keadaan berwudu. Zinatul mu'minin al-wudu, perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Jadi bukan perhiasan orang beriman itu bukan kalung, bukan cincin, bukan bedak, bukan pesel, bukan. Tapi perhiasan hamba Allah yang beriman itu adalah wudu. Ya, wudu. Dan orang yang senantiasa berwudu, insya Allah hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia diwafatkan oleh Allah, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang menjaga kesucian dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya atau tidak? Silakan.
Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dan juga berkali-kali ya beberapa kali gitu ya. Atau intinya dalam cerita itu ya kan katanya pria, tapi ustadznya katakan ibu kan, perempuan. Ya, jadi yang pertanyaan adalah apakah perempuan atau laki-laki ya? Mengulis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, laki-laki itu Pak. Jadi suami Rasulullah itu adalah laki-laki. Ya, itu pengemis. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah itu pengemis, miskin. Emang pengemis miskin ya Pak. Kemudian hitam, kafir lagi. Kerjaannya mencaci Rasulullah. Coba kalau kita nih, ya ada pengemis datang ke rumah kita, minta-minta lagi. Misalkan Pak siapa? Pak Udin, ya. Minta enggak assalamualaikum, dia kan masih kafir gitu kan. Datang. Kemudian dia ngomong, Udin gila, minta, Udin gila. Kira-kira kita apain tuh orang? Kita tabok ya. Itu akhlak indahnya Rasulullah tidak seperti itu. Makanya Rasulullah tadi memiliki akhlakul azimah. Beliau itu senantiasa berbuat baik kepada orang yang menjolimi beliau. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agung indah rupawannya akhlak Nabi, ya, sampai Allah puji dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang indah, akhlak yang agung, akhlak yang rupawan. Dan lahirnya akhlak yang indah itu adalah buah mujahadah ibadah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, demikian. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Orang berakidah bersyariat akan melahirkan akhlakul karimah. Namun di zaman yang modern sekarang ini, kalau kita balik, orang yang berakhlak tapi tidak menjalankan syariat, fungsi seperti ini orang bagaimana? Karena saya sendiri punya teman, bahkan saudara, bahkan seorang profesor. Saya nanya, dia sangat dermawan, sangat baik sama orang. Kalau ditanya, untuk apa berbuat baik sama orang, sama bersaudara, tapi tidak menjalankan syariat? Dia bilang, yang penting kan berbuat baik kepada sesama. Dia jawabnya kayak begitu. Artinya bahwa dia seorang tidak percaya adanya neraka dan surga. Orang seperti ini menurut pandangan Ustaz itu apa? Saya pengen tahu. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adab, ada akhlak. Beda antara adab dengan akhlak. Kalau adab itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang indah, yang keluar dari seseorang hamba, itu buah dari dia belajar. Coba kita lihat bagaimana orang-orang di Jepang itu Pak. Orang-orang di Jepang itu kan disiplinnya luar biasa. Ya kan? Ketika mereka nyeberangi jalan itu, mereka antri. Ketika melihat sesuatu yang hilang, itu kadang-kadang dikasih. Ya kan? Itu ada cerita, itu ada seorang ustadz ketika dia ke Jepang. Itu waktu mau menyebati mau menyeberang jalan Pak, itu ada anting perempuan itu, ya, anting perempuan itu diambil langsung dikasih ke polisi, gitu kan? Kalau di Indonesia belum tentu ngeliat anting langsung dikantongin, gitu, ya kan? Itu adalah bagian daripada ada orang-orang Jepang, ya kan? Ketika dia ke kantor misalkan disiplin dia, masuk jam 7 kurang 10 dia sudah ada di kantor. Kemudian ketika dia pulang itu, misalkan masuk ke tempat peribadatan mereka, itu sendalnya, kemudian sepatunya bersih, rapi, dirapihin itu. Itu adalah adab. Ya. Tapi belum tentu berakhlak. Maka akhlak itu saya katakan tadi adalah buah daripada ibadah seorang hamba.
Akhlak itu bisa menghantarkan masuk ke dalam surga, tapi adab belum tentu. Orang banyak beradab belum tentu berakhlak. Ya kan? Orang beradab belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak insya Allah sudah beradab. Jadi akhlak itu adalah buat istiqomah seorang hamba menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan akhlak. Akhlak itu asal kata dari khuluq. Ya kan? Khuluq itu khaliq. Khaliq itu adalah orang Allah yang menciptakan khaliq, sementara kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ketika kita menyembah Allah dengan akhlak yang baik, insya Allah akan melahirkan akhlak yang indah dan rupawan. Ya, jadi orang itu sudah beradab, tapi belum berakhlak. Ya, bagaimana dia akan masuk surga sementara dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara syarat mutlak supaya kita mendapatkan surganya Allah itu adalah kita harus beribadah, mengimani Allah seutuhnya. Al-hudu wal inqiyad, yakin dan tunduk dengan aturan Allah, itu adalah ketulusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang berakhlak itu adalah orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau puasa kita benar, haji kita benar, salat kita benar, baca Quran kita benar, insyaallah akan melahirkan akhlak yang indah dan rupawan. Ya. Maka orang yang berakhlak insyaallah akan masuk surga. Tapi orang yang beradab belum tentu masuk surga, ya kan? Karena belum berakhlak. Itulah al-farqu bainal akhlaq wal adab, perbedaan antara akhlak dan adab. Baik, demikian Pak. Silakan. Banyak juga yang nanya ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran itu adalah diturunkan pada zaman Rasulullah. Jadi Islam adalah pada saat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang mengatakan bahwa Islam itu ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Mohon penjelasan bagaimana kaitan dari penjelasan ini. Karena Al-Quran kita ketahui datang bertahap pada zamannya Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya Islam itu ada sudah sejak Nabi Adam. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah turunkan syariat kepada nabi-nabi itu bermacam-macam. Misalnya syariat Nabi Adam alaihis salam. Dulu jawabannya Nabi Adam alaihissalam itu pernikahan kakak dan adik itu boleh. Kenapa? Karena orangnya belum ada. Ya kan, yang ada cuma itu gitu. Ya kan? Kalau sekarang nggak boleh. Nah kemudian kalau kita lihat dalam kitab masalah usul fikih, ada al-urfu gitu kan. Zamannya daripada Nabi Musa alaihi salam, kalau seandainya pakaian ini atau baju ini terkena najis, maka untuk menghilangkan najis itu adalah nggak cukup. Kalau kita kan kalau najis mukhaffafah, ya kan, najis yang ringan, itu kan cukup kita siram. Insya Allah najis itu telah hilang. Maka syariatnya Nabi Musa tidak seperti itu. Untuk menghilangkan daripada najis harus dipotong ininya. Coba kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi Musa, insya Allah kita nggak punya pakaian gitu. Kenapa? Karena sering kena. Nah, kemudian syariat yang seperti itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Dan ingat, ketika Allah turunkan para nabi, para rasul ke muka bumi ini, tujuannya sama, memerintahkan kepada umatnya untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Nabi Musa, Allah turunkan Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi Isa. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa beserta umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan baginda Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad beserta kita sebagai umatnya sujud kepada Allah. Jadi jelas Allah perintahkan para nabi, para rasul, ya, Allah utus para nabi, para rasul dari 124.000 nabi, ya, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang mesti kita ketahui, ada ulul azmi, kemudian Nabi Muhammad SAW, semua diutus oleh Allah, tujuannya sama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai Islam itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Cuma Allah utus baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan daripada ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Begitu ya? Baik, demikian. Cukup? Ibu-ibu nggak ada yang nanya? Bu, masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur ya Bu, sehat walafiat. Ini ibu-ibu apa nenek-nenek yang di belakang? Nenek-nenek? Innalillahi. Insya Allah nenek-nenek yang di belakang itu jadi bidadari surga. Insya Allah. Karena insya Allah berubah menjadi bidadari surga. Karena nanti di surga itu kan nggak ada nenek-nenek, ya kan? Itulah akhlak Rasulullah kepada seorang nenek, ya kan? Nek, apakah aku masuk ke surga ya nenek? Rasulullah ketika itu bercanda, dalam surga itu nggak ada nenek-nenek gitu. Ya, kenapa? Ketika sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga, insya Allah akan berubah menjadi bidadari surga. Dan mudah-mudahan kita menjadi raja daripada bidadari surga di akhirat nanti, insya Allah. Nggak ada yang nanya ibu? Ibu? Nggak ada yang nanya? Baik, kalau nggak ada yang nanya kita tutup dengan doa. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami semua yang hadir di majelis ini bisa berziarah ke makam Rasul. Takdirkan kami semua yang hadir di majelis ini bisa berziarah ke makam Rasul. Berikan kekuatan kepada kami untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menghidupi sunnah baginda Nabi Muhammad. Takdirkan kami mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takdirkan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, di rumah-Mu ini ya Allah, di waktu isyraq ini ya Allah, hamba mohon Padamu, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi, sayangi, cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Ayah dan ibu kami yang masih hidup bersama kami, hamba mohon Padamu ya Allah, panjangkan usia keduanya dalam taat kepadamu serta sehat walafiat. Kalau suatu saat Kau wafatkan, hamba mohon Padamu ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, hamba mohon Padamu ya Allah, terangi kubur beliau dengan cahaya ampunan-Mu ya Allah. Jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak cucu keturunan kami, jadikan anak cucu keturunan kami, jadikan putra-putri kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah, generasi penegak sholat,
pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pendakwah Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami sebagai imam di tengah orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat-Mu detik-detik kematian kami, maghfirah-Mu, ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut ya Allah. Kau bimbing lisan kami ya Allah, detik-detik akhir hayat kami ya Allah, untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah di tempat yang terbaik ya Allah, dalam melakukan aktivitas amal ibadah yang terbaik ya Allah, dalam keadaan salat kami meninggal dunia ya Allah, dalam keadaan baca Al-Quran kami meninggal dunia ya Allah, dalam keadaan sujud kami meninggal dunia ya Allah, dalam keadaan berjihad berjuang di jalan-Mu kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah taklim kami saat ini menjadi asbab hidayah bagi kami, sehingga lebih kuat iman Islam kami, lebih santun akhlak kami, lebih berkah hidup kami, lebih harmonis rumah tangga kami, lebih gemar kami menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, istajib doa, kabulkan permohonan kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah, jawab doa-doa kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.